Hai guys, apa kabar? Welcome back. Dan kali ini Kim Tan bakal kembali sharing pengalaman Kim Tan di dunia pelangi. Dan kali ini Kim Tan punya pengalaman ketemu sama cowok pelangi ketika lagi di bis dalam perjalanan menuju pulang kampung alias mudik. Waduh, gimana tuh ceritanya? Oke, penasaran kan? Makanya mari kita mulai. Sabtu sore itu Kim Tan rencananya akan mudik ke kampung halaman karena Kim Tan kan emang stay juga di sini sebagai pendatang alias cuma domisili. Jadi waktu Sabtu sore itu Kim Tan prepare, terus siapin segala macam perlengkapan juga, dan tepat jam 2:30 sore Kim Tan menuju ke tempat pemberhentian bis. Setibanya di tempat pemberhentian bis itu seperti biasa ya, gue nungguin bis. Karena biasanya bis suka kadang-kadang cepet, kadang-kadang ngaret. Jadi ya oke lah, sambil nunggu Kim Tan beli cemilan dulu ke minimarket. Karena tempat pemberhentiannya itu tepat banget di depannya minimarket ini. So, ya udah deh, enjoy aja gitu. Yang namanya pulang mau nyampe jam berapapun gak jadi masalah buat gue. Dan setelah nunggu sekitar agak lamaan ya, kurang lebih setengah jaman, tibalah bis tersebut. Ya gue seneng banget dong, akhirnya datang juga bisnya. Setelah itu pas gue stopin bisnya penuh banget. Jadi pas gue masuk, karena waktu sore hari itu gue mikir pendek ya, takutnya nggak ada lagi bis. Ya udah, akhirnya gue putusin buat naik bis yang penuh itu. Gue naik dan berdesak-desakan waktu itu. Gue berdiri hampir beberapa kilo ya, berdekatan dengan penumpang yang lain yang berdiri juga, ada pengamen juga, ada yang jualan juga. Pokoknya bener-bener nggak nyaman banget. Posisi gue kan di belakang, jadi dekat dengan kernet. Jadi waktu sore hari itu ya gue enjoy aja deh, daripada gue bete-betean, gak enak juga. Dan gue tuh nyender ke salah satu kursi penumpang. Dan ternyata penumpang yang gue senderin ini, dia mau turun. So, alhamdulillah banget akhirnya gue bisa duduk deh ketika dia bergegas mau turun. Dan jadi dia bergeser dan yes, akhirnya gue duduk deh setelah sekian kilo. Gue berdiri, waduh pegel banget ya pokoknya. Gue duduk, gue cari posisi yang enak. Ya udah, gue main handphone deh, dan suasana masih agak penuh ya. Ketika gue duduk, samping gue yang pinggir jendela ini ada seorang cowok, dan cowoknya itu pakai earphone terus gitu kan, kayak bener-bener safety banget deh, kayak yang udah posisi yang paling nyaman gitu, pakai topi juga. Dari perawakan sih keren gitu kan, kayaknya tuh pakai jaket, soalnya pakai sweater gitu ya. Dan juga dari muka sih not bad lah, lumayan kayak manly gitu. Ya gue sih sebenarnya pengen ngajakin ngobrol, cuman waktu sore hari itu dia posisinya lagi pakai earphone. Ketika duduk cuman diem-dieman aja sama penumpang yang sebelah ini, tiba-tiba dia dapat telepon. Terus dia nelpon seseorang kayak gitu, yang gue denger sih ya. Setelah dia beres telepon, ya gue akhirnya ngelirik ke dia. Gue berharap sih supaya gue tuh eye contact dan bisa menyambung sebuah perbincangan nantinya. Dan ketika gue eye contact, pas banget juga dia eye contact, ya udah akhirnya kita sama-sama eye contact dan senyum. Ketika senyum itu gue langsung bilang ke dia, dari mana dan mau kemana mas? Nah itu yang gue bilang ke dia. Dari sanalah timbul perbincangan yang seru. Pokoknya mah akrab, saling nanya juga. Dan dia ternyata kerja di Cikarang, terus dia mau pulang kampung. Ya udah sama kalau kayak gitu, cuman dia lebih duluan turun nantinya pas nyampe di kota itu. Ya kita ngobrol-ngobrol sepanjang jalan. Pas sepanjang jalan sih gue agak interest ya, karena dari attitude-nya juga bagus, orangnya juga kalem, nggak terlalu narsis. Terus juga gue sih feeling gue sih berharap dia tuh cowok pelangi, cuman ya I don't know sih gitu ya. Hari makin gelap dan dalam bis pun penumpang sudah mulai turun, jadi udah nggak ada lagi yang depet-depetan kayak tadi pas gue naik. Terus gue sama si mas yang satu ini, gue tetap masih ngobrol, dan gue sih berharap dia itu sebenarnya cowok pelangi atau bukan gitu ya, karena dari awal ngobrol sih kita asik gitu, dan gue tuh pengen cari tahu gimana caranya supaya
membuka ke perbincangan ke hal itu ya, which is gue bisa ngasih tahu dulu kalau gue ini cowok pelangi gimana caranya gitu ya waktu itu, karena gue nggak mau ngobrol yang basa-basi doang ya, nggak jelas kayak gini gitu. Ya udah, waktu sore hari itu gue coba stalking foto-foto Instagram yang cowok-cowok yang badannya keren gitu kan, terus gue stalking aja gue seolah-olah supaya dia tuh ngeliat ke gue kalau gue lagi lihat itu gitu. Dan ternyata benar juga, dia ngelirik. Dan setelah itu dia timbul komentar kayak gini, wah itu badannya bagus ya katanya. Setelah dia komentar kayak gitu, gue yakin banget pasti dia sama kayak gue, fix gitu kan. Dan timbullah rasa deg-degan dan adrenalin yang makin naik gitu kan. Sebenarnya dari awal sih udah ada deg-degan, cuma nggak sedeg-degan kali ini setelah dia bilang kayak gitu. Terus setelah itu gue salut lagi, ya nih keren badannya, bisa kayak gini ya pasti latihannya bla 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 gitu kan, gue jelasin. Terus kita lah akhirnya sama-sama stalking foto-foto Instagram yang cowok-cowok shirtless itu. Ya kita sama-sama lihat gitu bareng-bareng di dalam jalanan itu. Dan posisi duduknya itu kan mojok banget sebelah kanan, ya sebelah kanan, dan kernet sebelah kiri gitu kan. Jadi itu aman banget kita buat lihat-lihat kayak gitu. Dan di belakang itu kan udah nggak ada lagi kursi. Jadi kita paling mojok, paling belakang. Pas ketika sama-sama lihat foto kayak gitu, gue beranikan diri, gue bilang gini, suka deh sama yang ini. Terus dia langsung ngelirik, wow suka ya katanya. Iya, kalau gue sih yang ini katanya. Dan dari sana-sana sama-sama menyukai foto yang ada di IG itu. Ya udah, gue langsung tarik perbincangan dan gue bilang, emangnya kamu uke apa seme gitu. Dan dia jelasin di sana kalau dia tuh seike alias seme atau uke. Wah mantul deh. Ketika sudah bareng-bareng tahu kalau dia cowok pelangi dan gue pun cowok pelangi, obrolan pun jadi beralih. Kita ngomongin masalah dunia pelangi, ketemuan-ketemuan, terus fun juga, pengalaman-pengalaman juga, dan pokoknya mah jadi seru deh gitu. Dan ketika ngomongin dunia pelangi itu, deg-degannya makin naik karena suasana kan makin gelap di dalam bis itu ya, karena menjelang udah lewat maghrib dan kita masih di perjalanan, masih cukup jauh juga buat nyampe. Terus ketika suasana gelap kayak gitu kan, abis ngobrolin tentang dunia pelangi yang berbau-bau gini gitu kan, kaki kita itu kan berdempetan banget dan seolah-olah tuh kayak nempel banget gitu loh guys, kayak nempel gini. Ketika suasana kayak gitu, gue pengen doing something di sana, pengen ngelakuin apa gitu yang bener-bener seru gitu. Setelah itu, setelah kayak gitu kondisinya kan hening tuh ya, hening. Terus posisinya juga kernet pindah ke depan nemenin supirnya kan, di sana duduknya. Jadi aman banget, gak ada siapa-siapa lagi kecuali kita di belakang waktu sore hari itu. Ya udah aja, ketika suasana kayak gitu, tangan gue ini mulai traveling ke kaki dia gitu kan, gue pegang-pegang gitu. Terus ketika ngelakuin kayak gitu, itu sumpah rasanya tuh kayak deg-degan banget. Dan dia pun setelah tahu gue kayak gitu, dia ngebales lagi ke gue. Akhirnya ya kita sama-sama saling megang gitu di sana. Dan dari sana kita nggak berhenti sampai di sana doang sih megang-megangnya. Terus kita belokin ke pertengahan gitu ya. Dan ketika di pertengahan ya kita sama-sama memegang titik itu guys. Dalam kondisi perjalanan kayak gitu. Itu bener-bener lo bayangin aja deh. Itu adrenalinnya gila banget. Dan kita sempat pandang-pandangan gitu ya sambil ngeliat kayak gitu kan, cuman pengen udah akhirnya kita sama-sama memegang titik itu aja sepanjang jalan beberapa saat. Gue kepancing dong, digituin terus, siapa sih yang nggak itunya. Ya udah, dia pun kayaknya sama gitu kan. Setelah kayak gitu, kondisinya kan waktu sore hari tuh di bis tuh aman banget bagian belakang. Jadi gue tuh make sure bahwa samping gue nggak ada, terus agak beberapa jarak ke depan juga. Dan juga suasana bis itu remang-remang lampu, kayak lampu bohlam gitu. Jadi aman banget kayaknya buat ngelakuin yang lebih dari sekedar ini. Aduh, gimana nih gitu ya. Gue sampai benar-benar waktu sore hari itu udah nggak tahan aja sebenarnya sih guys. Jadi posisinya waktu itu ketika suasana sudah bersama-sama bergejolak nih ya, gue coba buat keluarin
you know lah, gue kan udah make sure sekitar aman dan juga gak ada siapa-siapa lagi, dan karena gue sebelah pinggir, jadi gue agak nyondong sedikit gitu loh ke tengah posisinya tuh kan, jadi agak lebih nggak kelihatan. Cuman memang gue bisa memantau dari kejauhan sih. Cuman ya waktu itu gue mencoba untuk tetap tenang karena suasana kayak gini yang gue suka nih biasanya. Ya udah, setelah gue keluarin, dia makin leluasa buat memegangnya gitu. Setelah dipegang ya terjadilah. Makin lama makin gue enjoy. Gak tahu deh, sambil mata ngeliat ke depan, ke kiri, ke kanan gitu kan, supaya make sure kalau misalnya semuanya aman dan suasana makin malam makin gelap, walaupun ada remang-remang dari lampu dalam bis itu, ya gue sih enjoy aja karena untungnya kebetulan safety waktu malam hari itu. Setelah beberapa saat gue digituin sama dia, kayaknya dia pun terbawa suasana kali ya, karena juga dia di paling pojok, paling aman banget dekat jendela. Tiba-tiba dia pun mengeluarkannya. Jadi sama-sama kita tuh mengeluarkan dua-duanya. Dia ngelakuin ke gue dan dia pun manual sendiri. Sementara gue pura-pura kayak ya megang jok depan gitu kan. Jadi semuanya tuh dia yang ngelakuin. Tangan kirinya dia ke gue, tangan kanannya dia pegang punya dia sendiri gitu loh guys. Jadi dia tuh double. Dan itu suasananya bener-bener mantep banget guys, gila. Ih, apalagi suasananya udah menjelang mau malam gitu ya, gelap, jalanan sepi. Terus bis juga mulai kosong, ya kita ngelakuinnya kayak gitu guys. Akhirnya ketika dia dua-duanya gitu, makin lama ya, aduh, buyar deh pokoknya. Yang pertama duluan sih punya dia, untungnya dia ada selampe, alih ada sapu tangan. Jadi setelah dia duluan, dia langsung pakai selampe itu, dan tak lama kemudian punya gue pun juga dengan jari dia tuh diusap gitu sampai agak bersih. Terus gue langsung pakai selampe gue, kan masih nempel di jarinya, sama dia malah diminum sedikit. Gila kan? Dan setelah kelar ya sama-sama pelong, bener-bener kayak yang sumpah, walaupun kayak gitu itu seru loh, bener-bener gak yang harus full. Makanya tuh ketemu cowok pelang itu kadang-kadang gue sendiri nih, pengalaman gue gitu, dari duga-duga guys. Makanya gue share di sini ya, perjalanan yang sangat seru deh. Ya setelah itu gue nyampe rumah, ya udah deh beres. Itulah pengalaman gila gue ketika menuju perjalanan pulang kampung, bertemu sama orang yang tak diduga-duga. Itu seru banget guys, ketimbang lo ketemuan lewat aplikasi dan janjian di mana. Oke? So, thank you for watching. Semoga kamu seneng dan terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Besok gue kembali share pengalaman gue di dunia pelangi. Thank you for watching and see you next.